Shalom saudara semua, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, di mana kita bersama akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengarkan dan renungkan bersama. Kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa agung dan mulia nama-Mu. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan kembali beri bagi kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa. Tuntunlah kami ya Roh Kudus. Berikanlah pengertian dan tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu. Engkau mengampuni dosa kami dan firman-Mu berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sabda Tuhan kita akan baca dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Demikian sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Saudara-saudara, bagaimana jawaban saudara seandainya Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Apakah Anda memohon kesehatan dan kebugaran darinya? Atau sama seperti dengan kondisi sekarang akan meminta kepada Yesus, "Tolonglah supaya COVID ini segera berlalu." Atau sebuah pekerjaan yang lebih baik, pernikahan yang bahagia, atau jaminan keuangan, ataukah pemulihan nama baik karena tuduhan yang salah, atau keselamatan untuk orang yang suka melawan yang kita kasihi, sebuah penjelasan tentang konsep teologi yang sulit. Saudara-saudara, bagi 2 orang murid Yohanes Pembaptis, situasi ini lebih dari sekadar sebuah latihan imajinasi. Suatu hari ketika mereka sedang bersama Yohanes, Yesus lewat dan Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Setelah itu, kedua murid tersebut tidak lagi mengikuti Yohanes, tetapi mulai mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, dia bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Tampaknya Yohanes telah mengajar mereka dengan sangat baik, karena jawaban mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mencari sesuatu bagi diri mereka sendiri, tetapi Yesuslah yang mereka cari. Mereka ingin mengetahui tempat tinggal Yesus, dan Yesus tidak hanya menunjukkan tempat tinggalnya, tetapi juga menghabiskan sisa hari itu bersama mereka. Saudara-saudara,
Saya pikir bahwa kita sering kehilangan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama Yesus karena kita mencari hal lain selain hadiratnya. Kita sadar bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama Yesus, semakin sedikit keinginan untuk memiliki banyak hal yang hanya tampak penting untuk sesaat. Dan sebaliknya, semakin sedikit waktu yang kita gunakan bersama Yesus, maka waktu kita, energi kita habis untuk memikirkan dan mengharapkan hal-hal duniawi. Kerinduan Yesus untuk bersahabat dengan kita lebih dari kerinduan kita untuk bersahabat dengannya. Tuhan kiranya memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan yang besar untuk bersama-sama dengan Yesus. Kami mencari Yesus dengan segenap hati kami dan mengikuti Yesus dengan setia. Dengan begitu, kami akan menemukan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Bapa, ampuni kami, sekiranya banyak kali kami justru mencari berkat-Mu dan jauh dari hadirat Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi banyak saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang tengah diliputi oleh berbagai pergumulan hidup, diliputi oleh duka, oleh karena bencana alam, juga oleh karena COVID-19. Kami berdoa untuk mereka, bagi yang korban pesawat yang jatuh. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami musibah tanah longsor, yang mengalami musibah banjir bandang, yang mengalami gempa, dan rupa-rupa sebab lainnya. Tuhan, kasihanilah mereka. Beri kekuatan, beri kesabaran, karuniakan ketabahan dalam menjalani masa-masa sulit kehidupan mereka. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan apa yang mereka perlukan. Kebutuhan pokok mereka sehari-hari, kebutuhan akan tempat tinggal. Dan kalau saat ini mereka ada di tempat-tempat pengungsian, kehadiran Tuhan kiranya mereka dapat rasakan. Di tengah musibah yang mereka hadapi, kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, mereka memandang kepadamu, kekuatan kelegaan daripadamu Engkau limpahkan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga sosial, gerejamu, bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menolong mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga semuanya menjadi tangan Tuhan, menjadi uluran pertolongan dari Tuhan, dan mereka semua boleh mendapatkan kekuatan, mereka semua boleh mendapatkan pertolongan, dan mereka tetap bersyukur kepadamu. Pakai kami semua ya Tuhan untuk selalu peduli kepada sesama yang membutuhkan kami dalam hidup ini. Berkati semua jemaat-Mu, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga. Berkati generasi muda kami, tuntun mereka dengan Roh Kudus agar mereka selalu hidup menggunakan masa muda dalam mencari kehendak Tuhan. Berkati mereka untuk meraih masa depan yang penuh harapan, tuntun mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi